balik lagi di episode terbaru Ngobrol, Ngobrol Branding bersama gue, Valencia, angkatan 2020 jurusan Branding. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tuntas tentang Consumer Journey. Nah, kebetulan nih, kemarin baru aja ada kompetisi Consumer Journey dan kita mengundang pemenangnya. Ada Kak Andrea dan juga Kak William. Hai! Halo. Halo. Oke, boleh dong tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Andrea. Aku angkatan 2019, jurusan Branding. Gue juga dari angkatan 2019, nama gue William. Ya, gitu sih. Oke, asik. Seru ya, ini kita santai aja ya ngobrol aja, jadi pakai gue lu juga nggak masalah. Kemarin kan baru menang kompetisi nih, boleh dong diceritain perasaannya gimana sih setelah menang? Ya, mulai dari William kali, William, silakan. Kalau gue sih ya pasti seneng lah ya, karena kan kayak menang. Terus merasa kayak apa yang gue kerjakan, apa yang gue sama kelompok gue kerjakan itu kayak it pays off gitu. Kayak ya menghasilkan sesuatu lah, nggak sia-sia gitu sih. Kalau Andrea gimana nih? Nah, kalau gue sih kaget juga, seneng juga. Terus kayak sebenarnya lebih kecampur aduk sih semuanya, karena bener-bener nggak terduga juga sih di antara semuanya. Kalau William kan mungkin karena dia juga tahun lalu juga sempat memenangkan yang acara saya waktu ada kompetisi kayak gini kan dia sempat juga menang kan. Dan kalau gue kan kayak belum ada nih pengalaman-pengalaman yang kayak gini, jadi kayak kaget gitu. Tapi seneng juga karena benar kata William, jadi apa yang udah dikerjakan gitu nggak sia-sia gitu. Oke, berarti senang lah ya. Iyalah, kapan lagi gitu kan bisa menangin kontes gitu kan, kompetisi. Iya. Nah, kan kompetisinya tentang consumer journey nih. Nah, boleh kali dikasih tahu dikit tentang consumer journey itu apa sih? Buat ke brandmate yang belum tahu nih, istilahnya belum tahu apa-apa tentang consumer journey. Boleh dong dijelasin singkat? Mungkin Andrea boleh? Jadi kalau consumer journey itu sendiri tuh lebih kayak kita mengetahui atau kayak lebih meneliti gitu loh bagaimana perjalanan consumer, mungkin dari dia sebelum mengetahui si brand ini, dari dia baru searching, kemudian sebelum dia purchase, terus kemudian dia sampai ke purchase, sampai setelah purchase, di situ kita kayak meneliti gimana sih kayak perjalanan consumer gitu. Itu sih intinya singkatnya. Oke, berarti consumer journey itu istilahnya kayak perjalanan dia dari awal banget sampai akhirnya beli gitu ya? Gitu. Oke. Kalau gunanya consumer journey sendiri itu apa sih, William? Boleh dong dijelasin dong. Yang kayak tadi Andrea bilang sih, karena kan kita meneliti basisnya kan consumer experience kan, pas selama journey untuk kayak berbelanja gitu kan. Jadi dari sebelum dari pre-purchase ke purchase ke post-purchase itu kita bisa mengetahui kayak step-stepnya kan. Dan dari situ tuh kita bisa ngelihat titik-titik mana, misalkan kalau untuk orang-orang yang belum menggunakan produk kita nih, kita tuh bisa lihat kita tuh bisa masuknya di titik-titik mana. Contohnya kalau kayak gue kan kemarin GoFood Pickup, gue juga neliti orang-orang yang belum pakai GoFood Pickup kan. Jadi gue kayak neliti orang yang udah pakai GoFood Delivery dan berpotensi untuk pakai GoFood Pickup tapi belum pakai GoFood Pickup. Nah di situ tuh gue lihat di proses mana mereka kira-kira GoFood Pickup itu bisa jadi alternatif lain untuk mereka masuk supaya bisa diaplikasikan fitur ini gitu. Jadi dari memetakan itu kita bisa mengetahui titik-titik mana yang kira-kira produk kita tuh bisa berandil lah di rangkaian experience itu gitu. Oke, berarti consumer journey itu buat kayak kita bisa tahu opportunity mana yang bisa kita kembangin gitu ya buat Ya, brand. betul. Oke. Nah, tadi kan udah sempat ngebahas tentang itunya nih ya, kompetisinya ya. Tentang GoFood ya kemarin ya. Iya. Boleh tolong jelasin kemarin tuh kompetisinya itu disuruh ngapain sih dan kasusnya apa? Boleh, Andrea? Nah,
Kalau aku sendiri kan beda sama William, aku lebih ke GoFood ready to cook yang siap masak. Jadi sebenarnya yang kita cari tuh sama dari GoFood pick up, GoFood siap masak itu sama. Kayak dia mau menanyakan kita apa sih rekomendasi untuk si GoFood ready to cook ini tuh biar bisa kayak dimasukkan dalam masyarakat gitu loh. Gimana cara biar mereka tuh lebih banyak dipakai gitu. Terus kayak gimana insight-insight yang dari consumer terhadap si GoFood ready to cook-nya itu. Lebih kayak gitu sih. Kayak intinya Oh, kita mencari-cari insight dan rekomendasi. Gitu. berarti unik ya. Berarti kita langsung, kalau yang kemarin kompetisinya langsung dari kasus gitu ya. Kasusnya di sini GoFood siap masak dan GoFood pick up gitu ya. Nah, oke. Boleh dong, kan tadi udah dijelasin nih, udah ngapain aja, disuruh ngapain aja kan kompetisinya. Nah, sekarang boleh dong jelasin ngapain aja sih, gimana caranya sih bisa mendapatkan consumer journey itu dari William, boleh. Sorry, gimana pertanyaannya? Nih, jadi kan ini ada kompetisinya kan. Nah, kompetisinya pasti disuruh buat consumer journey kan. Nah, boleh dong jelasin kemarin di tim itu kalian ngapain aja, gimana caranya bisa mendapatkan consumer journey-nya Oh, sampai hasilnya gitu. Tahap-tahapnya, proses-prosesnya gitu. oh, kalau dari kelompok gue sendiri sih, pertama eh, kita kayak berembuk dulu lah, berdiskusi dulu kayak penelitiannya tuh mau kayak gimana. Karena kan dari penelitian itu kan bakal keluar datanya kan. Jadi kita harus tahu penelitian kita tuh mau meneliti siapa, mau menelitinya caranya gimana. Nah, terus kita nganggap sih, kalau kelompok gue sih nganggap pas masa-masa pandemi gini ya paling 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 enak tuh meneliti tuh kayak interview gitu loh. Jadi kayak lu interview langsung one on one. Karena kalau kayak FGD gitu pas kemarin udah coba juga kayak semester lalu, itu kurang efektif lah. Jadi kayak kita harus tahu dulu kita mau interviewnya tuh kayak gimana kan. Terus kita juga harus tahu nih segmentasi eh, responden kita gimana. Jadi kita mau interview siapa, dan juga kita tuh bisa dapat apa dari mereka. Kalau gue kebetulan kemarin udah mensegmentasi untuk orang yang belum pakai dan yang udah pakai, yang kayak tadi gue bilang. Tujuannya ya yang kalau yang udah pakai itu supaya gue bisa dapat feedback dari pengalaman mereka pas udah pakai itu gimana, dan juga kayak apa sih yang mereka sukain dari GoFood Pickup, strength pointnya itu apa, jadi itu bisa dikembangin lagi. Nah, untuk yang belum pakai ya pastinya untuk explore pasar sih kayak gitu. Jadi ya kita harus tahu dulu tujuannya apa, terus gimana cara penelitian kita itu bisa benefit brand. Kayak brand ini kan, kayak fitur ini kan baru, jadi apa yang sebenarnya mereka butuhin, jadi itu kita diskusiin dulu matang-matang supaya penelitian kita tuh bener-bener terbentuk gitu loh, nggak cuma kayak kita neliti terus kita bikin persona, nggak sesimpel itu juga gitu. Habis itu baru kita bikin persona, kita olah data, baru kita bikin strategi pemasarannya, kurang lebih gitu loh. Oke, berarti awal-awalnya pokoknya research dulu ya, nomor satu ya. Iya, Dari benar. research dari interview, baru nanti buat personanya, dan akhirnya dapat consumer journey-nya gitu ya, dipetain gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau dari Andrea sendiri, kan tadi pasti awal-awalnya research juga kan? Nah, research-nya tuh gimana sih caranya? Kalau kita sih sebenarnya sebelum mulai itu pasti kita harus cari narasumber-narasumber itu tuh yang relevan. Jadi kita lihat nih, oh jadi kalau kita lihat nih, oke ini pakai, karena agak susah juga kan di masa pandemi ini cari narasumber yang mau diinterview, terutama mereka juga sibuk. Jadi kita juga harus cari narasumber yang dan relevan juga kan. Nah, di situ setelah kita mencari narasumber gitu-gitu, kemudian kita baru deh kita interview gini, kita cari insight-nya, kita gali insight-nya, terus kemudian baru di situ kita segmentasi. Nah, kemudian kita buat persona, sebenarnya mirip sih sama yang William. Kita kemudian buat empathy map, macro journey-nya, micro journey-nya gitu. Gitu-gitu. Berarti intinya kalau proses buat mencari consumer journey itu pertama research dulu gitu ya, buat mengetahui lebih dalam. Habis itu ngejelasin tentang personanya, baru ngebuat consumer journey mapping-nya gitu ya. Iya, betul-betul. Oke, berarti cukup menarik dan cukup padat kali ya kompetisinya ini.
Oke, oke. Nah, boleh dong kan di-share, kan kemarin udah menang nih, boleh dong di-share strateginya supaya bisa menang gimana sih? Andre Mungkin dulu deh. dari Andrea dulu boleh? Andrea boleh. Gue dulu. Iya, Iya, gue nggak boleh tahu nih kalau dong. strategi-strategi nih, lu ada strategi spesial nggak nih? Mungkin, iya, atau mungkin tips and trick deh buat mungkin adik-adik yang nanti siapa tahu bakal ikut kompetisi Co Super Journey juga nih. Sebenarnya kayaknya pasti dapet deh semuanya. Iya sih, kalau lu branding kayaknya harusnya dapat sih. Iya, pasti Iya, dapet. kalau branding. Sebenarnya nggak ada strategi khusus banget sih. Lebih kayak cari tim yang emang udah klop, cari tim yang emang udah satu pikiran, cari tim yang emang udah nyambung. Apalagi kalau di masa-masa kayak di masa consumer journey nih yang udah di akhir, project akhir, itu tuh kita tuh kan bakal banyak banget dapet project akhir matkul yang lain. Dan itu tuh jadi penuh, penat, jadi kayak kadang tuh udah demot banget gitu. Jadi udah males kadang. Tapi kalau misalnya carilah tim yang kayak bisa support sama-sama gitu loh. Jadi kalau satu demot, ayo kita dorong bareng-bareng gitu. Terus lebih kayak cari yang cara kerjanya sama juga. Maksudnya jangan yang kayak misalnya yang satu demennya santai banget, yang satu demennya yang nggak bisa banget nih deadline, mepet-mepet deadline. Nah, itu sebenarnya agak sedikit bentrok di situ kalau misalnya cara kerjanya nggak sama. Nah, tapi kalau cara kerjanya sama itu sebenarnya enak. Terutama kayak grup gue itu sangat sangat mepet deadline banget gitu kan. Nah, tapi kita semua tuh emang kayak gitu. Jadi akhirnya kalau udah mepet-mepet malah jadi efektif gitu kan. Jadi efektif dan ya gitu sih. Terus kayak kalau grup gue sendiri itu harus banget sering-sering banget nanya gitu. Jadi jangan kayak nggak tahu, kalau kita nggak tahu kita kayak ambil inisiatif sendiri. Itu boleh aja, tapi kalau gue sih lebih kayak mending tanya untuk memastikan gitu. Misalnya ke dosen atau ke teman gitu yang emang paham gitu. Jadi kita nggak keluar dari jalur gitu. Yang seharusnya gimana ya kita ikutin lah gitu. Gitu sih. Oke, berarti kayak strategi dan tips and triknya itu cari temen yang pas gitu ya, cari temen yang pas, sama jangan takut buat nanya kali ya, biar gak sesat gitu ya. Iya. Oke, kalau dari William sendiri gimana nih strategi atau tips and triknya lah supaya bisa menang? Kalau gue sih setuju ya, kayak tadi Andre bilang, lu harus cari kelompok yang tepat gitu. Karena kalau kelompok lu nggak tepat, nggak mungkin menurut gue kayak kerjaan lu maksimal gitu. Kayak gue setuju banget sama yang dibilang cara kerjanya kelompok itu, setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Ada yang jauh dari deadline, ada yang deket ke deadline. Kalau lu tanya siapa yang salah, siapa yang benar, ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu kan cara kerja orang beda-beda gitu kan. Ya lu harus bisa memaklumi mereka gitu. Cuma kan namanya kerja kelompok harus pikiran itu satu gitu. Kayak kelompok gue juga sering banget diskusi kayak mungkin ini ya kayak banyak orang melihat kalau kayak orang berargumen, orang berdebat tuh kelihatannya kayak berantem gitu. Tapi kalau di kelompok gue tuh nggak ada yang kayak gitu loh. Kalau kayak kita berargumen ya kita berargumen gitu loh. Kalau seandainya opini gue yang salah ya gue yang salah ya udah gue yang berarti opini gue nggak dipakai gitu. Dan kalau opini lu nggak dipakai lu nggak bisa juga ya gue jadi malas kerjain, nggak bisa banget gitu loh. Kayak kalau gue boleh kasih contoh sih, kemarin gue sempet gitu kan. Jadi cerita singkatnya gue yang salah satu yang mengusung ide buat segmentasi responden kan. Terus gue kayak lupa follow up plan gue ke depannya itu gimana buat lanjutin ngerjain papernya gitu kan. Kayak pembentukan persona segala macam. Terus kayak temen gue akhirnya udah bikin yang lain. Terus akhirnya gue baru inget, gue baru sampein. Nah, habis itu kita kayak gue bikin persona lagi, terus kayak kita bandingin, terus kita bahkan sampai ngomong ke dosen kita gitu kan, Pak Made. Terus kayak Pak Made sampai nanya, ini kalian nggak berantem gitu kan? Terus kita bilang nggak kok Pak, aman, kayak cuma berargumen doang, kita cuma berdebat doang mana yang bagus gitu kan. Jadi menurut gue itu penting sih, kayak lu harus cari temen yang bisa saling memahami, saling yang kerjasamanya bagus lah. Itu nggak gampang dapet tim kayak gitu. Terus mungkin kayak gue mungkin ada sedikit trik gitu ya. Kalau lu punya kenalan kayak cutting gitu yang
bisa ngasih lu ide, bisa ngasih lu masukan, insight, itu harus lu terima gitu loh. Bahkan kayak walaupun itu agak sedikit berbeda, tapi menurut lu itu bener ya lu harus terima gitu. Intinya lu harus bisa terima masukan dari orang lah, mau dari luar kelompok, teman kelompok, karena nama juga kerjasama. Kita nggak bisa kayak bikin bikin ini tuh kayak ngerjain sendiri, karena menurut gue setiap orang tuh ada spesialnya sih. Jadi kayak dalam ngerjain consumer journey ini tuh sebenarnya kayak ada dibagi beberapa bagian gitu loh. Ada yang orang yang bisa lebih relate ke market, itu biasanya buat ngerjain strategi pemasaran. Ada yang orang yang biasa lebih buat research-nya itu lebih lebih bagus. Itu dia yang biasa yang kayak nentuin cara research-nya, segmentasinya, terus pembuatan personanya gitu-gitu. Itu kan beda-beda. Ya, jadi kita sebagai satu kelompok harus saling melengkapi gitulah bahasa kerennya. Asik. Wah, tapi Mau- emang bener sih. Mau nambahin boleh gak? Boleh dong. Ah. Gimana? Gue setuju banget sama yang William bilang, kalau maksudnya kayak kalau misalnya kita itu tuh harus kayak benar-benar nerima satu, maksudnya kayak kalau misalnya satu ada pendapat, kita harus saling nerima. Jadi gue juga ada cerita. Jadi kita tuh ada satu waktu itu ngediskusin tinggal satu rekomendasi ini untuk dipakai atau enggak. Jadi satu rekomendasi ini tuh kayak pakai ini satu ntar pakai, tapi menurut gue enggak deh, gini aduh pakai aja deh karena gini jadi sampai kayak pakai enggak, oke udah ya besok aja didiskusikannya, sepertinya kita kepalanya sudah panas ya, pakai atau enggak, akhirnya sampai besok lagi kan, sampai besok lagi belum juga nih kan, sampai besok masih kayak ini pakai deh, kayak enggak pakai deh, gini terus-terusan aja kayak gitu kan, sampai akhirnya kita lupa ada rekomendasi itu di akhir-akhir, sampai akhirnya kita itu terakhir udah berapa menit terakhir baru diinget, oh iya ada rekomendasi itu, jadi dimasukin atau enggak. Nah itu jadi sebenarnya itu sebenarnya tetap harus ada apa ya, kesatuan hati sih, jadi tetap bisa saling menerima gitu sih. Jadi penting banget ya buat satu kelompok itu bisa saling menerima supaya nggak ada kayak yang cekcok yang akhirnya mengambil waktu terlalu banyak gitu ya. Bahkan sampai lupa ya kayak timnya Andrea gitu ya. Oke. Iya benar. Oke. Jadi gitu Brandmate, kalau misalnya ikut kompetisi apapun ya kayaknya bisa. Kalau misalnya nyari kelompok tuh emang harus yang sesuai dan bisa saling menerima gitu. Nah, oke deh, kita berarti udah sampai di akhir nih ya. Thank you banget buat Andrea dan William yang udah menyempatkan waktu ya bisa hadir dan ngobrol bareng di podcast Ngobrol kali ini. Semoga bisa lanjutnya sukses terus ya. Dan buat brandmate sekalian, ya. Dan buat brandmate sekalian, thank you banget udah bisa mendengarkan kita sampai akhir. Dan jangan lupa buat pantengin terus media sosial kita di IG @brandingkasmul, YouTube S1 Branding, dan Spotify Ngobrol. Stay tune ya guys. Bye. Bye.